Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah maghrib dan isya yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk karunia, limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Sidang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun tema ceramah umum kita pada kesempatan kali ini adalah hakikat dari sebuah doa. Sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Salah satu yang paling banyak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengajarkan kepada kita, memperkenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan, tidak ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal berikutnya yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah doa. Silakan Bapak dan Ibu perhatikan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang isinya tentang doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Begitu banyak. Dan setiap apa yang kita alami dalam kehidupan ini, setiap harinya, itu sama sekali tidak bisa dipisahkan dari doa. Mari kita perhatikan. Kita bangun tidur, Rasulullah mengajarkan kita doa bangun tidur. Kemudian kita masuk ke kamar mandi, Rasulullah mengajarkan kita doa masuk ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi ada doanya. Kemudian kita mengenakan pakaian, ada doanya. Kita bercermin, ada doanya. Kemudian kita makan, ada doanya. Selesai makan, ada doanya. Kita keluar rumah, ada doanya. Kita naik kendaraan, ada doanya. Kita akan melakukan safar perjalanan, ada doanya. Bagi para ibu yang kemudian harus belanja, menyediakan makanan untuk keluarga, pergi ke pasar, ada doanya masuk ke pasar. Bahkan berhubungan suami istri pun ada doanya. Ketika turun hujan ada doanya. Ketika ayam berkokok ada doanya. Ketika masuk pagi hari ada doanya. Masuk waktu petang ada doanya. Nyaris tidak ada pekerjaan yang kita lakukan sebagai hamba yang tidak ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak termasuk doa yang memang sengaja kita panjatkan kepada Allah yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Kita meminta A, meminta B, meminta C dan lain sebagainya, tidak termasuk di situ. Begitulah doa. Dan kalau kita melihat sholat kita, maka sesungguhnya sholat itu adalah doa. Kita mengawali sebelum Al-Fatihah ada doa iftitah, di situ ada doa. Inti dari Al-Fatihah doa.
ihdinas siratal mustaqim. Doa. Kemudian ketika kita ruku, doa di situ. Ketika kita sujud, doa di situ. I'tidal, doa di situ. Bahkan sebelum kita salam, setelah kita salawat, Rasulullah mengajarkan kepada kita begitu banyak doa. Bahkan itu adalah waktu-waktu yang makbul untuk kita berdoa. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sesungguhnya adalah ibadah. Dan doa itu adalah bukti bahwa kita menjadikan Allah itu sebagai sembahan, sekaligus membuktikan bahwa kita adalah hamba. Jadi kalau kita pada hari ini mengatakan Allah adalah Tuhan kami, Allah adalah sembahanku, maka salah satu buktinya adalah jadikan dia sebagai tempat meminta. Inilah salah satu hakikat dari Al-Fatihah. Tatkala kita mengatakan Maliki Yaumiddin, kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai raja di raja. Bahkan pada hari kiamat nanti di mana seluruh alam semesta ini hancur, yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah maha raja. Maka salah ayat berikutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena dia raja, karena dia memiliki segala sesuatu, karena dia maha kaya, maka saya akan menjadikan dia sebagai satu-satunya tempat meminta. Tidak boleh meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah marah kalau kita meminta kepada selainnya. Beda dengan manusia, Pak. Hari ini ada tetangga kita, minta garam datang ke rumah kita, minta gula datang ke rumah kita, asam jawa minta juga ke rumah kita, cabai rawit semua minta kepada kita. Yang bengeh tuh, brigen tuh. Tapi leke katanya. Wah, nah orang lain man. Tapi Allah nggak begitu. Semakin kita menjadikan Allah tempat meminta, semakin Allah cinta kepada kita. Allah nggak mau. Allah tidak mau diduakan salah satunya dalam bab meminta. Walaupun ini bukan berarti sebenarnya hanya lagi itu lomba kok, bukan begitu, Pak. Meminta sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh makhluk. Contoh misalkan, berikanlah kepada saya kebahagiaan. Minta sama makhluk, tidak ada yang bisa memberikan. Laki jodoh, nah cerita. Laki rezeki, tidak ada cerita kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwal ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengecam bagi siapa saja yang mengaku dirinya muslim, dia tidak pernah mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang sombong. Cuman yang menjadi persoalan pada hari ini, tidak sedikit dari kaum muslimin ketika dia berdoa, dia tidak mendapatkan manfaat dari doanya. Bahkan ada yang berdoa justru dia berdosa. Kenapa? Karena ada kebanyakan dari kaum muslimin menyangka doa itu yang penting long kalau melaki ba Allah. Kalau long laki A B C D E. Nah, teh yang long laki. Nah, begitu. Mana yang saya minta? Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa pada hakikatnya Allah itu tidak pernah menolak setiap permintaan yang diajukan oleh hamba-hambanya, kecuali dia tergesa-gesa. Dan kemudian para sahabat bertanya, seperti apa orang yang tergesa-gesa itu wahai Rasulullah? Yaitu orang yang ketika dia mengatakan aku sudah berdoa kepada Allah berulang kali, tapi tidak pernah tampak apa yang aku pinta, dan akhirnya dia meninggalkan doa itu. Itulah orang yang tergesa-gesa. Tapi poin pertama yang harus kita yakini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap lafaz permintaan yang keluar dari lisan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah menolak. Jadi kalau saya sudah berdoa sekian lama tapi tidak pernah menjadi kenyataan, jangan Allah yang Anda tanya, tapi diri Anda yang Anda tanya. Berarti ada persoalan. Karena doa ini bukan perintah. Doanya bukan perintah, Pak. Nah, seringkali kita pada hari ini, walaupun mulut kita mengatakan long hantam long perintah Allah, long melake Allah, long hantam long perintah Allah, tapi cara kita itu sebenarnya kita memerintah Allah. Apa yang kita minta harus ada. Apa yang kita minta harus segera ada. Sehingga seolah-olah ketika apa yang kita minta tidak menjadi kenyataan, ngambek sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ngambeknya apa? Nggak mau doa lagi. Tidak mau berdoa lagi. Inilah yang dikatakan tadi, bisa jadi kita berdoa, tapi doa kita itu tidak mendatangkan manfaat kepada kita, bahkan mendatangkan dosa. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan salah satu dari manusia pilihannya, hamba yang mulia, yang pada dirinya
kita bisa bercermin bagaimana seharusnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan dalam surah Maryam. Ada yang unik dari surah Maryam ini, Pak. Namanya surah Maryam. Tapi kisah yang mengawali surah ini bukan kisah Maryam, tapi kisah Nabiullah Zakaria alaihi salam. Dan dalam surah Maryam ini terjadi dua kasus yang saling bertolak belakang. Nabi Zakaria sudah menikah sekian lama, pengen punya anak tidak ada. Sementara Maryam belum saatnya punya anak, maksud saya belum saatnya punya anak, belum punya suami, tapi anak sudah Allah tetapkan dia punya. Jadi ini dua orang yang bertolak belakang kasusnya. Tapi begitulah Allah, suka-suka Allah. Allah Maha berkehendak. Kita sebagai hamba terima apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sikap kita itu justru mempertontonkan sebaliknya. Kitalah yang harus diikuti oleh Allah kehendak kita. Apa yang saya minta Allah harus kasih. Itulah dia maksud memerintah Allah. Karena kalau perintah harus dilakukan tanpa syarat. Kita kerja di kantor, atasan kita memanggil, tolong datang kemari Bapak Imanullah. Ada kemudian, Bapak kalau panggil saya harus baik-baik. Panggil saya jamnya jangan jam 10, jam 11. Ada begitu? Tidak ada. Yang namanya perintah, kapan diucapkan harus segera tunaikan. Tapi yang namanya memohon, itu ada syarat, Pak. Kita minta tolong sama atasan kita, itu salah-salah ngomong, bisa-bisa dipecat. Bukan nggak dikabulkan lagi, dipecat. Pegawai ini tidak tahu adab. Mutasi kita. Yang tadinya berkantor di pusat kota, gede, pelosok gede. Nah, dalam surah Maryam ini Allah Subhanahu wa taala membuka dengan huruf muqatta'ah dan kemudian dilanjutkan dengan zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah membuka dengan kisah Nabiullah Zakaria. Apa kisahnya? Idznada rabbahu. Tatkala dia berdoa kepada Tuhannya nidaan khafiyya, dengan doa yang diucapkan dengan lirih. Dengan lirih. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berdoa jangan asal ucap, tapi ada adab. Karena yang kita minta itu adalah Tuhan semesta alam, Raja di Raja, yang maha kekal, yang maha abadi, yang menciptakan dan mematikan kita. Harus ada adab ketika minta kepadanya. Kita saja ketika kita meminta kepada atasan kita, itu suara kita tuh kita jaga. Mohon maaf Pak, sudah mengganggu waktu Bapak. Suara kita pelankan, tidak lebih besar suara kita daripada atasan kita. Nah, Nabiullah Zakaria berdoa dengan suara lirih ketika dia menyendiri kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat yang menarik dari lisan Nabiullah Zakaria dan harus menjadi pelajaran bagi kita. Ketika beliau berkata, qala rabbi inni wahanal 'almu minni. Wahai Allah, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba, dan di kepalaku ini rambutku sudah memutih, uban sudah begitu banyak, yang menandakan usianya tidak lagi muda. Dan kemudian beliau mengatakan apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nah, selama ini aku berdoa kepadamu wahai Allah, tidak pernah sekalipun aku kecewa. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku berdoa kepadamu dan aku tidak pernah kecewa. Kalau pada hari ini setiap kali kita meminta kepada Allah dan langsung dikabulkan, wajar kalau kita mengatakan long tip long mendoa, tidak pernah kecewa saya berdoa. Kenapa? Kalau semua permintaan ada seorang anak tidak pernah marah dia sama ayahnya, apa yang dia minta selalu ada. Tapi Nabiullah Zakaria mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, itu dalam kondisi apa yang dia minta belum jadi kenyataan, Pak. Dia meminta anak. Dan kondisi dia pada saat itu meminta anak itu sudah sekian lama dia tunggu anak itu. Kapan lahirnya? Kapan istri saya ini hamil? Sampai dia sendiri mengatakan tulangku sudah lemah, rambutku sudah memutih. Artinya apa yang dia minta belum jadi kenyataan. Bayangkan Pak, puluhan tahun berdoa, itu sudah berapa kali Nabi Zakaria mengulang-ulang doanya, fahabli min ladunka waliya, ya Allah karuniakan kepadaku anak, karuniakan kepadaku anak. Anaknya belum ada. Tapi Nabi Zakaria masih mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini Nabi, makhluk yang tidak punya dosa.
Allah ampuni dosa-dosanya, penghuni surga, doanya makbul. Tapi lihat bagaimana kesabaran seorang Nabi Zakaria, menunggu dengan sabar kapan Allah akan menjawab doanya. Man tanya apa? Nabi kan desya qabla, solat ala kadar, ngaji ala kadar, sedekah baik tanya leh. Man wa temu doa, uronyo berdoa sehingga benar. Baru 3 kali berdoa tidak jadi kenyataan, sudah kemudian mengatakan ana can. Nggak ada nih, Allah nggak jawab. Allah nggak adil. Tambahlah tu. Pakan gak nyan melakena, long melakehana. Nah, tambah lagi dia ceritanya. Padahal belum setahun lagi berdoa. Nabi Zakaria puluhan tahun. Dan dia masih mengucapkan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa doa itu bukan hanya apa yang terucap oleh lisan, tapi dia harus disertai dengan hati. Makanya ketika kita berdoa harus ada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 prasangka yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah keyakinan bahwa apa yang saya minta Allah mampu kabulkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi sering pada hari ini kita kalau kita mau evaluasi, bisa jadi yang minta cuma lisan kita, tapi hati kita nggak pernah yakin punya Allah kabulkan. Apa mungkin Allah kasih? Nggak pernah ada disertai dengan keyakinan itu. Sementara ketika kita minta kepada makhluk, keyakinan itu ada. Kita minta tolong sama orang. Kenapa kita minta tolong sama orang? Karena kita yakin dia bisa menolong kita. Kita minta pinjam uang 5 juta sama seseorang. Kenapa kita melangkahkan kaki ke rumah dia? Karena kita yakin dia punya uang. Man mesti takalan rumah ala kadar, rumah gubuk. Sehari-hari makan pun dia susah, bahkan lebih sering dia utang sama kita. Mungkin kita datang ke rumah dia minta pinjam uang 5 juta? Mustahil, Pak. Pasti ketika kita mau minta pinjam uang, kita senter dulu nih. Dari sekian banyak nomor HP yang ada di HP kita tuh, nyosang nacan. Kita senter dulu. Ada keyakinan bahwa ketika kita meminta, ada pihana tembuh 5 juta, 2 juta. Nah. Tapi sama makhluk kita bisa punya logika seperti itu. Tapi sama Allah, jadi lisan saja yang mengucapkan, hati tidak ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nyaw met. Nyaw. Sehingga ketika kita mengatakan Rabbana hab lana min azwajina, terfikir di benak kita, ya Allah, jadikanlah ya Allah anak-anak kami ini menjadi imam, menjadi orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kita ingat anak kita satu persatu, ya Allah. Nepegat anak long ya Allah, anak yang mendirikan solat, semayang. Jadi ada rasa memohon itu ada. Karena apa? Kita berkepentingan dengan doa kita. Perlu hadir hati ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, ujungnya terasa di benak kita itu. Walaupun itu perlu latihan, walaupun mungkin itu tidak muncul setiap saat. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Perlu ada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa jadi pada hari ini ketika doa kita lantunkan, ketika doa kita panjatkan, dan doa itu tidak menjadi kenyataan, salah satu yang harus kita evaluasi adalah, bisa jadi kita hanya meminta dengan lisan kita, tapi kita tidak pernah punya keyakinan bahwa apa yang kita minta itu pasti Allah kabulkan. Itu masalahnya. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di benak kita, dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Dia berdoa tapi hatinya lalai. Tapi Nabi Zakaria tidak begitu. Dan kemudian di ayat berikutnya beliau mengatakan apa? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqirah. Pada saat itu beliau mengatakan kegelisahannya bahwa dia khawatir setelah nanti dia meninggal dunia, tidak ada lagi yang melanjutkan tugasnya sebagai nabi untuk berdakwah kepada orang. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini? Kalau kita meminta sesuatu, apapun itu diusahakan kita kaitkan permintaan kita itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya? Contoh pada hari ini mungkin permintaan yang paling sering kita ajukan kepada Allah apa? Nepelapang rezeki. Minta rezeki, berluah rezeki, merumpok peng bela.
Tapi pernahkah kita berpikir dan kemudian kita niatkan ketika kita menengadahkan tangan kita meminta kepada Allah agar kita dilapangkan rezeki, terbayang di benak kita itu, kalau saja ya Allah saya punya rezeki, kelapangan rezeki, sebagian dari rezeki yang kau berikan akan aku infakkan di jalanmu ya Allah. Aku ingin beribadah dengan harta yang kau berikan kepadaku. Sebagaimana Nabi Zakaria ketika dia minta anak, yang dia pikirkan apa? Anakku ini nanti aku harapkan menjadi penerusku yang akan berdakwah, menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Jadi bukan cuma pengen punya anak agar nanti harta warisan tidak bergeser kepada saudara kandung. Jangan hanya berharap ketika kita punya anak agar tidak menjadi tidak menjadi pembicaraan di tetangga, bukan. Tapi harus ada orientasi akhirat dari segala sesuatu yang kita minta, mulai dari jabatan, rezeki, uang, anak dan lain sebagainya. Man misegolom na manteng hantom tapi kenyan sedekah, duit belum ada, peng golom na bajaro, tidak pernah ada niat pada diri kita untuk bersedekah, pulom na peng bajaro. Jadi ketika berdoa itu belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun lintasan pada diri kita bahwa ketika nanti apa yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dikasih, maka sebagian besar, kalau nggak sebagian besar, sebagian kecil boleh juga, karena Allah nggak minta banyak dari kita. Dari apa yang Allah berikan kepada aku, akan aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kesana orientasinya. Dan kemudian beliau mengatakan apa? Wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Beliau mengatakan apa? Wa kanat imraati aqira. Sesungguhnya wahai Allah, istriku itu aqira, mandul. Bayangkan Pak, ini unik Pak ya. Bagaimana Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita tentang keyakinan Pak. Pertama beliau mengatakan dia sudah tua, tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah memutih. Di ayat berikutnya beliau mengatakan wa kanat imraati aqira, istriku sudah mandul. Dia mengatakan sesuatu kondisi yang tidak mungkin punya anak. Sudah tidak mungkin. Istri mandul, saya sudah tua. Tapi dia berdoa fahabli min ladunka waliya. Coba bapak-bapak bayangkan pada hari ini, mungkin ada di antara bapak-bapak yang umurnya sudah 60 tahun. Ngobrol-ngobrol lah sesama orang 60 tahun. Bunuh drone lu sembahyang maghrib pun laki ba Allah. Kalau kawan kita yang 60 tahun tu bilang, "Long bunuh laki ane ba Allah Subhanahu wa taala." Yang ro tak pekim ba. Ha? Gigo hanali po kapute. Mantang laki ane lo. Panai mungkin. Puna tamah rumah lo. Sesuatu yang ditertawakan, Pak. Kenapa? Tidak mungkin. Lihat badannya udah nggak mungkin punya anak. Istrinya juga mungkin sudah 60 tahun. Tapi Nabi Zakaria, beliau mengatakan bahwa ini kondisi memang sudah tidak punya anak nih. Wa kanat imraati aqira. Jadi di Al-Qur'an itu ada dua kata yang berarti mandul. Yang pertama istri Nabi Zakaria, aqira, Allah memakai kata aqira. Nanti ada lagi istri Nabi Ibrahim, Sarah. Itu dalam surah Az-Zariyat, tapi tidak dengan kalimat aqira, tapi aqim. Sama-sama mandul. Sama-sama artinya mandul. Cuman kalau aqira ini ada yang memahami mandul karena ada sebab, entah penyakit atau apa itu. Sehingga selama penyakit itu bisa diatasi maka dia bisa punya anak. Tapi kalau aqim, kalau dia punya anak maka itu mukjizat. Jadi kelahiran Nabiullah Ishaq alaihi salam itu adalah salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa yang dia tahu bahwa ini tidak mungkin, tapi dia tetap minta. Artinya apa? Itulah dia bentuk keyakinan. Itulah dia bentuk keyakinan. Kalau ditanya sama semua manusia, apa yang dia minta itu sepertinya susah terkabulkan. Mungkin kalau orang baru menikah 5 tahun minta anak, kita masih oke. Kamu silakan minta anak. 10 tahun masih oke. Ini sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Dan itu kemudian tercermin dari tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Dan ternyata kesabaran Nabi Zakaria itu dijawab sama Allah, tapi jawaban Allah itu bukan hanya kasih anak, Pak. Inilah dia akhir dari prasangka baik kepada Allah. Kalau kita yakin sama Allah, kita minta A, Allah nggak kasih A saja, Pak.
A, B, C, D, E, F, G. Bisa jadi begitu dikasih. Tadi mintanya fahabli min ladunka waliya. Tapi Allah mengatakan apa? Aku berikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya. Jadi Allah nggak cuma kasih anak, tapi komplit dengan namanya, Pak. Bayangkan, Pak, kalau anak kita yang kasih nama presiden. Saya punya teman, Pak, namanya dikasih nama sama Presiden Soeharto karena lahir tanggal 17 Agustus. Bangga minta ampun kawan tuh. Apa yang terjadi kalau anak itu dikatakan sama Allah, ini anaknya belum lahir, tapi dikabarkan sama Allah dia akan jadi nabi. Dan tidak hanya lahir anak, tapi namanya sudah Allah sediakan. Ada yang nggak bangga? Oh, luar biasa. Tapi tadi cuma mintanya waliya, anak laki-laki saja, tidak lebih. Tapi prasangka baik Nabi Zakaria dan kesabarannya menunggu jawaban dari Allah itu membuat Allah ridha, Pak. Nah, kalau Allah sudah ridha, kita akan terkejut dengan pemberian Allah. Mintanya A, Allah kasih A plus. Karena Allah Maha Kaya. Allah hanya butuh pembuktian. Dia ini masih yakin nggak dengan saya? Padahal sudah menunggu puluhan tahun, anak belum ada. Ini orang masih yakin nggak sama saya? Padahal menurut logika manusia nggak mungkin lagi punya anak. Tapi dia masih yakin, masih minta. Dan Allah menilai, mengapresiasi sikap Nabi Zakaria itu. Nah, uniknya ketika Nabi Zakaria diberikan kabar sama Allah punya anak, Nabi Zakaria kaget sendiri. Bagaimana mungkin ya Allah? Di kalimat berikutnya, bagaimana mungkin ya Allah aku punya anak sementara istriku sudah mandul. Nabi Zakaria kaget sendiri, Pak, ketika doa itu akhirnya dikabulkan. Padahal kemarin minta terus. Inilah pelajaran dari Nabi Zakaria. Sehingga sekali lagi ketika doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian menjadi kenyataan, maka hal-hal seperti inilah yang perlu kita evaluasi pada diri kita. Selain tentunya mengevaluasi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Hitung-hitung loh, Pak. Kalian loh. Jangan-jangan banyak barang haram masuk ke tubuh kita sehingga membuat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah terhalang oleh makanan yang haram yang masuk ke tubuh kita. Tapi setelah kemudian kita evaluasi, insya Allah tidak ada yang haram masuk ke tubuh saya. Saya sudah minta juga, tapi kenapa belum jadi kenyataan? Nah, disinilah dia letak keunikannya. Apa yang kita minta, kita manusia ini, itu punya keterbatasan. Seringkali yang kita minta kepada Allah itu bukan yang kita butuhkan, Pak, tapi yang kita inginkan. Nah, bisa jadi yang kita inginkan itu belum tentu baik sama kita. Tapi Allah Maha tahu yang mana yang paling baik untuk kita. Sehingga bisa jadi ketika kita minta A, Allah nggak kasih A. Kenapa? Kalau dikasih A, bisa jadi ada sesuatu pada masa yang akan datang yang itu tidak baik bagi kita. Karena tamang YouTube agak rumit bacut. Memang pelajaran dari gubernur kita lah. Semoga tidak jadi pencemaran nama baik, Pak. Ini pelajaran, Pak. Coba perhatikan ketika mereka itu berkampanye, Pak. Kan mengharapkan terpilih, Pak. Terpilih, Pak, menjadi orang nomor 1. Tapi kalau Allah kemudian tampakkan drone mesej ke gubernur, 2 drone itu ditangkap di KPK aja, Pak. Anda nggak mau. Cuman karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, kita menganggap inilah yang terbaik buat saya. Padahal Allah sudah tahu kalau itu dikasih untuk dia, 2 hari kemudian masalah buat dia. Makanya pernah ada sebuah cerita, walaupun cerita ini fiksi, Pak. Ada seorang ahli ibadah itu meminta kepada Allah, ya Allah, selama ini aku beribadah kepadamu, tapi ada satu yang mengganggu ibadahku. Apa? Aku harus bekerja. Gara-gara bekerja, aku bisa nggak beribadah kepadamu. Tapi kalau aku nggak bekerja, aku nggak bisa makan. Sehingga kemudian dia minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku setiap hari roti dan susu tanpa harus aku bekerja. Dia minta roti dan susu setiap hari. Gimana caranya ya Allah? Dengan caramu, pokoknya harus ada setiap hari roti dan susu untuk saya, supaya saya bisa beribadah kepadamu. Dikabulkan sama Allah, Pak. Besok ditangkap dia. Karena fitnah seseorang, dia ditangkap.
dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dia menggerutu, "Ya Allah, apa salah saya?" Baru terjawab ketika masuk penjara, besok ada sipir penjara mengantar roti dan susu kepadanya, Pak. Tapi apakah kemudian dia bersyukur? Enggak, salah doa rupanya. Sudah habis, Pak ya? Oh, belum. Paham maksud saya, Pak ya? Jadi dia minta, "Ya Allah, berikan kepada saya roti dan susu." Tapi keesokan harinya Allah memberikan kepadanya cara seperti itu, apa yang dia minta, tapi dengan cara ditangkap. Nah, pertanyaannya, apakah di kemudian hari dia beribadah kepada Allah? Enggak, Pak. Dia kemudian menggerutu, memaki-maki nasibnya. Jadi jangan kemudian kita menyangka apa yang kita mau itu udah pasti baik buat kita. Belum tentu. Sehingga bisa jadi ketika kita minta sama Allah, bisa jadi apa yang kita minta itu bukan tidak dikabulkan, tapi diganti dengan yang sesungguhnya kita butuhkan. Pernahkah kita merenungi, Pak, ketika suatu waktu kita mungkin di jalan raya, ketika kita bawa sepeda motor, dan pada saat itu kita hampir saja tertabrak. Ini pengalaman saya tadi sore, Pak. Selesai sholat gerhana, naik sepeda motor di simpang lantas itu hampir ketabrak, Pak. Sikit lagi yang jatuh orang yang mau nabrak. Pernahkah kita merenungi kondisi-kondisi seperti itu? Bisa jadi pada saat itu jatahnya kita ketabrak, tinggal sepersekian detik lagi jatahnya mupok. Tapi bisa jadi Allah kemudian menghalangi kita dari kecelakaan itu atas doa kita beberapa waktu yang lalu. Allah Maha tahu, Pak, bahwa di kemudian hari imanullah ini akan ada potensi kecelakaan. Tapi dia nggak pernah minta sama saya untuk dilindungi dari kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Oh, sabe melaki lapangkan rezeki. Tamah peng, nyan sabe Pak Ule. Tapi dia lupa meminta hal seperti ini, kesehatan, dilindungi dari bala dan lain sebagainya. Allah Maha tahu. Pengen hana perle Pak si imanullahnya. Mau Pak dikasih uang 10 juta pada hari ini, tapi konsekuensinya besok ketabrak, ujung jadi patah, mau? Nggak ada mau kita. Atau mungkin hari ini dapat duit 1 miliar, Pak, tapi besok ketabrak, ujung jari patah, Pak. Enggak amputasi, cuman pergi ke dukun patah aja diurut-urut, Pak. 1 miliar ganti, Pak. Nggak mau juga kita. Hana perle. Nah itulah. Nah bisa jadi apa yang kita minta itu bukan Allah nak kasih, tapi Allah tangguhkan untuk diganti dengan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi itu semua butuh yang namanya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal yang lain ada doa yang Allah tidak kemudian berikan jawaban ketika di dunia, tapi Allah akan ganti di akhirat nanti. Nabi Zakaria saja ketika dia bersabar di dunia, Pak, Allah ganti, Allah jawab doanya itu dengan anugerah yang mengejutkan Nabi Zakaria. Bukan hanya anak diberikan, tapi anaknya itu nabi. Namanya diberikan langsung oleh Allah. Tidak semua nabi namanya langsung diberikan oleh Allah, Pak. Yang dalam Al-Quran diceritakan. Yang ada Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu sudah ada sejak zaman Nabi Isa. Nabi Isa sudah bilang bahwa nanti Nabi akhir zaman itu ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Urung gulam lahir loh, nan kana. Termasuk Nabi Yahya. Tidak semua nabi punya dapat kehormatan itu. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia saja ketika kita bersabar dan berprasangka baik di setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah jawab, jawaban Allah itu mengejutkan kita. Yang saya minta 1, yang Allah kasih 4. Apalagi kalau kemudian Allah balas atas doa itu nanti di akhirat. Pasti jauh lebih mengejutkan lagi. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ceramah umum kita yang singkat ini dari kisah Nabiullah Zakaria tadi itu bisa memberikan kepada kita inspirasi. Tatkala hari-hari kita adalah hari-hari di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, selain mulut kita meminta, tapi kita juga senantiasa mengintrospeksi diri. Dan lagi sahabat dulu itu, Pak, ketika mereka berdoa, karena mereka menyadari bahwa doa itu ibadah, mereka tidak khawatir doanya itu nggak dijabah, Pak.
Mereka tidak khawatir karena mereka apa? Mereka terima saja. Kalau saya minta A, Allah tidak kasih A, apa yang Allah kasih boleh. Inilah kemudian mengapa seperti istri Imran ketika selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta anak, beliau mengakhiri doa itu dengan kalimat apa? Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami', anta as-sami'. Engkau maha mendengarkan, sebagai bukti keyakinan istri Imran bahwa Allah pasti dengar. Dan Allah merespon setiap permintaan saya. Tapi kemudian dikatakan tidak hanya Allah itu maha mendengar, alim. Allah itu maha mengetahui. Artinya apa? Bisa jadi apa yang saya minta itu belum tentu baik buat saya. Maka aku kembalikan lagi segala permintaanku kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Sehingga para sahabat tidak pernah khawatir dia ketika dia meminta sesuatu, tidak ada apa yang dia minta itu. Tapi mereka khawatir apa? Ketika hari-hari mereka terhalang dari doa. Hari ini belum doa lagi saya. Itu yang mereka khawatirkan. Ketika pada hari saya belum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia khawatirkan. Jadi mulutnya yang nggak berdoa, jauh dia lebih khawatirkan daripada doa yang tidak dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu pasti Allah jawab. Nah, semoga kisah ini bisa memberikan kepada kita inspirasi untuk mengevaluasi, mengintrospeksi kualitas doa kita. Semoga dengan evaluasi itu setiap doa yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, doa-doa itu akan mendatangkan manfaat kepada kita. Manfaat yang pertama adalah doa itu diijabah oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang kedua, doa itu mendatangkan manfaat kepada kita berupa pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.